mempermudah penghitungan numerik yang lain seperti menghitung nilai turunan dan menghitung nilai integral. Satu pendekatan untuk melakukan dua perhitungan ini adalah dengan menyederhanakan fungsi f menjadi polinom Pn yang derajatnya n. Untuk membentuk polinom ini kita mengambil beberapa titik diskrit yang umumnya berjarak sama dari fungsi f. Oke, selanjutnya ada interpolasi. Yang pertama persoalan interpolasi polinom, kedua polinom Lagrange, yang ketiga ada polinom Newton, keempat keunikan polinom interpolasi, yang kelima galat interpolasi polinom, yang keenam polinom Newton-Gregory, ketujuh ekstrapolasi, yang kedelapan interpolasi Dwi Matra, yang kesembilan contoh soal terapan interpolasi. Di sini selanjutnya ada polinom Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik berjarak sama. Pada kebanyakan aplikasi nilai-nilai X berjarak sama, misalnya pada tabel nilai fungsi atau pada pengukuran yang dilakukan pada selang waktu yang teratur. Untuk titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih mudah atau sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah dibentuk. Di sini kita menanamkan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja karena tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Ada dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju dan tabel selisih mundur. Karena itu ada dua macam polinom Newton-Gregory, yaitu polinom Newton-Gregory maju dan Newton polinom Gregory mundur. Ada polinom Newton-Gregory maju. Polinom Newton-Gregory maju diturunkan dari tabel selisih maju. Sebelum menurunkan rumusnya, kita harus membahas terlebih dahulu tabel selisih majunya. Selanjutnya yaitu ada tabel selisih maju. Misal diberikan 5 buah titik dengan aksis X yang berjarak sama. Tabel selisih maju yang dibentuk dari kelima titik tersebut adalah, teman-teman bisa dilihat di dalam tabel itu ada X, Fx, delta F, delta kuadrat F, delta pangkat 3F, dan delta pangkat 4F, di mana X itu terdiri dari X0, X1, X2, X3, dan X4. Sedangkan Fx itu ada F0, F1, F2, F3, dan F4. Dan delta F itu ada delta F0, delta F1, delta F2, delta kuadrat F, delta kuadrat F0, delta kuadrat F2, delta kuadrat F3, dan seterusnya ya teman-teman. Bisa dilihat di dalam tabel tersebut. Selanjutnya yaitu lambang delta menyatakan selisih maju. Arti setiap simbol dalam tabel adalah F0 sama dengan Fx0 sama dengan Y0, F1 sama dengan Fx1 sama dengan Y1, sampai F4 sama dengan Fx4. Notasi Fp sama dengan Fxp. Delta F0 sama dengan F1 dikurangi F0, delta F1 sama dengan F2 dikurangi F1, sampai delta F3 sama dengan F4 dikurangi F3. Sehingga notasi delta Fp sama dengan Fp tambah 1 dikurangi Fp. Sehingga untuk umumnya itu menjadi delta pangkat n ditambah 1 Fp sama dengan delta pangkat n Fp dikurangi delta pangkat n Fp. Di sini ada penurunan rumus polinom Newton-Gregory maju. Sekarang kita mengembangkan polinom Newton-Gregory maju yang didasarkan pada tabel selisih maju. Menghitung batas galat interpolasi Newton-Gregory maju seperti halnya pada polinom Newton. Kita dapat menghitung batas-batas galat interpolasi Newton-Gregory maju sebagai berikut. Di sini ada tabel. Yang pertama ada X, ada Fx, ada delta, delta aksen, dan delta kubik. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini tabelnya. Dengan derajat terbaik yang Anda nyatakan dalam jawaban D, tentukan nilai fungsi di X sama dengan 0,58 dengan polinom interpolasi. Di sini ada contoh soal Newton-Gregory maju, ada X sama dengan 0,58. Di sini ada X dan Fx. X-nya itu adalah 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 1,1, dan 1,3. Fx-nya menyesuaikan dengan rumus. Nah, lalu di sini kita selesaikan dengan metode Newton-Gregory maju. Bisa teman-teman lihat di sini ada tabelnya, sehingga hasil akhirnya adalah Pn 0,58 9130369.
Di sini ada bagian A, derajat polinom yang tepat melalui ketujuh titik data tersebut adalah kita masukkan lagi X dan Fx yang tadi kita gunakan. Nah, di sini ada tabel, bisa teman-teman lihat dari grafik di samping ini atau tabel ini terlihat bahwa garis interpolasi polinomial dengan order n sama dengan 6 tepat melewati semua titik. Ini menginformasi bahwa derajat polinom untuk data ini adalah 6. Selanjutnya yaitu B, berapa derajat polinom yang terbaik untuk menginterpolasi ketujuh titik data tersebut. Dari grafik di samping, teman-teman bisa dilihat bahwa di situ ditemukan bahwa derajat polinom terbaik adalah n sama dengan 6 karena polinom derajat 6 dapat melalui semua titik data tanpa sisa atau residual error sama dengan 0. Di sini ada manfaat tabel selisih maju. Pada contoh perhitungan yang diberikan sebelum ini, derajat polinom interpolasi ditentukan pada soal. Bila polinom interpolasi derajat n yang diinginkan, maka jumlah titik yang dibutuhkan harus n tambah 1 buah. Sebaliknya, bila diberikan n tambah 1 titik, maka kita dapat interpolasi titik-titik itu dengan polinom derajat 1, atau jadi hanya 2 titik yang diperlukan. Polinom derajat 2 atau 3 titik, polinom derajat 3 atau 4 titik, dan maksimal polinom derajat n atau jadi semua titik yang dipakai.